Sintang dengan judul Bupati Lamandau. Kendari Laras Pos. Pemimpin Umum atau Pemimpin Redaksi Laras Pos, Chuck Harry SL, menerima penghargaan Press Card Number 1 atau PCNO dari Persatuan Wartawan Indonesia pada puncak peringatan Hari Pers Nasional 2022 dan HUT ke-76 PWI dipusatkan di halaman Masjid Al-Alam, masjid terapung di Kendari, Sulawesi Tenggara pada hari Rabu 9 Februari 2022. Chuck Harry SL atau panggilan akrab Chuck Harry merupakan wartawan senior menggeluti dunia jurnalistik sudah malang melintang sejak tahun 1977 hingga sekarang dan tergabung di PWI Provinsi DKI Jakarta sebagai pengurus harian dan sekretaris 2. Selain Chuck Harry, sebanyak 4 wartawan senior lainnya dari PWI Jaya menerima PCNO antara lain Said Iskandar Shah, Ketua PWI Jaya, Diapari Sibatang Kayu, Ketua DKP, Irmanto, Ketua Bidang Organisasi, dan Antonius Bramantoro, anggota PWI Jaya. Penyerahan PCNO yang disaksikan oleh Presiden Joko Widodo secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat dilakukan secara simbolis. Untuk PWI Jaya diwakili oleh Chuck Harry SL. Berikut 30 wartawan senior lainnya penerima PCNO. Sementara itu, Chuck Harry menyampaikan ucapan terima kasih kepada para senior insan pers seluruh Indonesia dan khususnya Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia Pusat Atal S. Depari dan termasuk Ketua Dewan Pers M. Nuh yang telah membimbing dan membentuk karakter para insan pers. Saya mengucapkan terima kasih yang dalam kepada para senior dan khususnya Ketua Umum PWI Pusat dan Ketua Dewan Pers, hal mana saya diberi kepercayaan untuk menerima Press Card Number 1 merupakan penghargaan yang luar biasa bagi saya, ujar Chuck Harry seusai acara pelaksanaan Puncak HPN 2022 di Kendari, Sulawesi Tenggara pada hari Rabu 9 Februari 2022 berlangsung tertib dan sukses. Tim Liputan Laras Pos. Literasi, membangun optimisme dan membangun harapan sehingga masyarakat tetap tangguh menghadapi dampak pandemi COVID-19. Tadi Pak Atal Depari menyampaikan mengenai urusan vaksin yang saat itu dari PWI meminta untuk didahulukan dan saat itu memang kami hanya bisa memberikan 5.000 dosis vaksin saat itu. Saat ini kalau PWI masih, kami ada stok 143 juta. Jadi Bapak mau minta berapa akan saya beri sekarang juga. Karena stoknya banyak. Dan yang sudah kita suntikkan kepada masyarakat sampai saat ini, sampai hari ini, sudah 325 juta dosis, baik itu dosis pertama, kedua, maupun dosis penguat atau booster. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mengatasi tekanan akibat pandemi, mengatasi tekanan akibat disrupsi digital, dan juga mengatasi tekanan dari berbagai platform raksasa asing yang menggerus potensi ekonomi dan pengaruh media-media arus utama. Perubahan drastis lanskap persaingan media melahirkan berbagai persoalan yang pelik, yang tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Ketua PWI. Munculnya sumber-sumber informasi alternatif, tumbuh suburnya tren informasi yang semata mengejar jumlah klik atau views, membanjirinya konten-konten yang hanya mengejar viral, masifnya informasi yang menyesatkan bahkan adu domba, sehingga menimbulkan kebingungan dan bahkan perpecahan. Insan pers yang saya banggakan, dalam kondisi yang penuh tekanan ini,
media-media mainstream, media-media arus utama harus secepatnya bertransformasi, harus semakin inovatif, meningkatkan teknologi untuk mengakselerasi pertumbuhan yang sehat, membanjiri kanal-kanal dan platform-platform dengan berita-berita baik, mencerdaskan dan mengisi konten-konten yang berkualitas dan menjadikan kepercayaan dan integritas sebagai modal untuk merebut peluang-peluang yang ada. Pers Indonesia harus mampu memperbaiki kelemahan sambil melanjutkan agenda-agenda besar bangsa, menguatkan pijakan untuk melompat lebih tinggi, dan mampu berselancar di tengah-tengah perubahan. Masukan dari insan pers agar langkah-langkah besar ini betul-betul bisa tereksekusi dan dijalankan di lapangan, sehingga membawa perubahan dan memberikan kontribusi besar bagi kemajuan Indonesia. Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar dunia, kebebasan pers adalah pilar penting kemajuan Indonesia. Kebebasan pers dan perlindungan terhadap profesi wartawan dijamin dalam undang-undang. Kritik, masukan, dan dukungan dari insan pers sangat-sangat penting. Mengingatkan jika ada yang kurang, yang perlu diperbaiki, mendorong yang masih lamban, dan juga mengapresiasi yang sudah berjalan baik, agar seluruh jajaran pemerintah dari pusat sampai ke daerah dan desa bekerja dalam frekuensi yang sama, visi yang sama untuk negara kita, untuk Indonesia maju. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi, selamat Hari Pers Nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.